Terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Hajrianto Yetohari MA. Beliau adalah Wakil Ketua MPR sekaligus juga sebagai anggota DPR. Ya baik Bapak, tadi kita masih membahas mengenai kepercayaan publik ya Pak ya. Lalu dalam kondisi semacam ini apakah masih dapat diperbaiki Pak? Saya termasuk orang yang memiliki optimisme ya, karena manusia itu bisa berubah dan bisa diperbaiki. Maka sekarang menurut saya ada dua hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki parlemen, internal dan eksternal. Secara internal maka harus dilakukan pembenahan secara drastis, misalnya dalam hal penegakan tata tertib DPR dan juga kode etik DPR. Dalam hal ini menurut saya Badan Kehormatan DPR yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menjaga harkat martabat dan kehormatan DPR itu harus bekerja secara lebih proaktif. Kalau dulu BK itu bekerja berdasarkan laporan masyarakat, maka menurut saya sekarang Badan Kehormatan harus bekerja tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat, tetapi mengambil prakarsa sendiri. Misalnya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat bagaimana cara anggota bersidang, kedatangan anggota dalam sidang, keikutsertaan dan partisipasi anggota-anggota dalam rapat dan dalam persidangan, dan cara bagaimana mereka berpendapat atau menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, sekaligus bagaimana cara interupsi yang lebih beradab, lebih santun dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Aturan-aturan yang sifatnya etika sekarang ini perlu untuk lebih diperkuat dengan penguatan kekuatan dari dan kewenangan dari kode etik itu ditingkatkan. Dan Badan Kehormatan sendiri menurut saya harus mulai mengakomodasi keanggotaan Badan Kehormatan itu dari tokoh-tokoh luar, agar tidak hanya tokoh-tokoh dari DPR dan anggota DPR sendiri, karena publik akan mencurigai sebagai terjadi kolusi atau kong-kalingkong antara Badan Kehormatan dengan para anggota yang mereka itu sama-sama anggota DPR. Akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang sangat menarik. Badan Kehormatan itu di berbagai institusi, di berbagai lembaga, di berbagai badan itu mengakomodasi keanggotaan BK dari luar, seperti misalnya Badan Kehormatan KPU. Nah, itu bukan lagi anggota-anggota KPU tapi dari luar. Dan juga hukuman-hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan itu lebih konkret daripada yang dulu. Itu menurut saya harus mulai dilakukan. Sementara yang kedua, partai-partai politik harus melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring, pemantauan yang sungguh-sungguh kepada para anggotanya. Selama ini partai-partai politik itu cenderung mendiamkan saja, cenderung mendiamkan saja terhadap perilaku anggotanya di parlemen. Harus dilakukan itu. Faktor yang kedua yang saya sebutkan tadi, faktor eksternal. Saya rasa para pengamat, para intelektual dan cendekiawan sebaiknya juga dalam menyampaikan kritik-kritiknya kepada parlemen itu juga harus dilakukan secara lebih analitis. Sekarang ini kan kritik-kritik itu cenderung generalis. Jadi kritik DPR bobrok, DPR letoi, DPR tidak disiplin dan sebagainya. Itu kan kritik-kritik yang tidak analitis dan seringkali dilakukan secara overdosis. Jadi kritik itu kan mestinya kan untuk membangun, bukan untuk mematikan. Seperti halnya obat, kalau diberikan overdosis, matilah orang itu. Bukannya akan menjadi sembuh dan kembali sehat, tetapi justru akan mematikan. Sama halnya, kritik kepada DPR juga harus dilakukan secara lebih analitis. Jangan menghantam lembaga dong, tetapi analitis, anggota-anggotanya. Siapa yang malas bersidang, siapa yang kalau bersidang diam saja, siapa yang bertindak tidak beradab dan tidak sopan kalau dalam rapat-rapat, siapa yang pasif dalam pembahasan undang-undang. Anggota DPR itu 560 orang anggota. Artinya ada 560 macam kelakuan di situ. Tidak bisa itu digeneralis menjadi satu saja itu sebagai DPR. Itu namanya kan pendekatan pars pro toto ya. Pendekatan sebagian diperlakukan sebagai keseluruhan. Seperti itu Pak. Jadi ada dimulai dari sisi internal dan eksternal. Selain BK ini di sisi internalnya apa saja Pak? Selain BK? Saya rasa
anggota-anggota DPR itu kan mestinya orang-orang yang sudah matang, ya matang berpolitik karena melalui proses pengkaderan dari partai-partai politik yang sudah berlangsung cukup lama, bukan orang-orang yang bersifat instan, bukan kader-kader instan. Maka sebetulnya partai politik itu secara internal harus melakukan pemantauan-pemantauan juga terhadap kinerja anggota-anggotanya. Karena partai politik itu kan harus memantau bukan hanya anggota DPR saja, tetapi kader-kadernya yang ditempatkan di eksekutif, menjadi menteri dan sebagainya, itu kan harus juga dipantau. Dan karena itu maka karena usia anggota DPR itu 5 tahun, maka 5 tahun itu harus digunakan betul oleh partai-partai politik untuk memantau anggotanya dan dijadikan sebagai kriterium, sebagai kriteria untuk bisa atau tidak dicalonkan pada termin berikutnya. Itu sangat penting. Jadi akhirnya ujungnya tetapi sekaligus muaranya itu adalah pada partai-partai politik. Jadi di sini dapat diperbarui dari internal, eksternal dan juga dari anggota DPR itu sendiri ya, Pak, ya, seperti itu. Baik, nanti pembicaraan akan kita lanjutkan kembali, Pak, setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tvparlemen.com.